Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Bu Tati 77. Pada video kali ini saya membuat lontong mie atau arem-arem mie. Ini tuh enak banget, cocok banget buat isian snack box, buat ide jualan atau hanya sekedar buat cemilan. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan didihkan air dulu. Setelah air mendidih kita akan masukkan 150 gram wortel yang sudah kita parut atau kita serut. Bisa juga kita potong halus atau kecil-kecil. Selanjutnya setelah air mendidih dan wortel sudah lunak, kita bisa angkat lalu kita tiriskan. Kemudian kita akan sisihkan wortelnya dulu. Ini kita matikan apinya, tambahkan beberapa tetes minyak goreng. Selanjutnya kita akan masukkan 350 gram mie hula. Ini kondisi api sudah mati. Kemudian ini kita akan ratakan sampai semua mie hula terendam dengan air panas. Ini kita akan rendam sebentar sampai mie hulanya lembek. Setelah mie hulanya lembek, ini akan kita angkat lalu kita tiriskan. Untuk selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan untuk membuat bumbunya. Ada cabai merah, bawang putih, kemiri dan juga lada butiran. Ini akan kita haluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air supaya mudah untuk dihaluskan. Untuk takaran detailnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kemudian setelah halus ini siap untuk kita tumis. Siapkan juga 4 kotak tahu. Kemudian ini kita iris dadu kecil lalu kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak. Setelah minyak panas kita bisa tumis bumbu. Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian bisa kita tambahkan 2-3 lembar daun salam. Selanjutnya bumbu ini akan kita tumis sampai matang dan harum supaya tidak langu hasilnya. Saatnya seasoning kita bisa tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Yang tidak suka bisa di skip. 1 saset kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya bumbu ini kita akan tumis. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita goreng. Kita aduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur merata. Kemudian masukkan juga wortel yang sudah kita rebus tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan juga 1 batang daun bawang dan juga 1 batang daun seledri yang sudah kita iris tipis-tipis. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan sekitar 150 ml air. Untuk air bisa diganti dengan air santan, tapi saya memakai air biasa. Selanjutnya ini akan kita masak sampai airnya mendidih. Setelah mendidih kita bisa tes rasa. Selanjutnya kita masukkan mie yang sudah kita rendam di awal tadi. Kemudian mie ini akan kita urai menggunakan bantuan garpu dan juga sendok. Setelah semua terurai, kita bisa aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian mie ini akan kita masak sampai matang dan benar-benar tercampur merata.
Setelah tercampur merata dan mie dirasa sudah matang, ini akan kita tes rasa dulu sebelum api kita matikan. Selanjutnya siapkan 1 butir telur, kita kocok lepas. Kemudian kita akan masukkan ke dalam mie. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini kondisi api kompor sudah keadaan mati. Bisa juga telur memakai 2 butir supaya lebih enak hasilnya, tapi di sini saya memakai 1 butir saja. Mie ini siap untuk kita bungkus. Selanjutnya siapkan daun pisang, lalu ambil mie. Untuk banyaknya isian disesuaikan dengan harga jual atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya ini akan kita gulung selayaknya kita membuat arem-arem. Kita gulung daun pisang, kemudian bagian ujung kita lipat, lalu kita sematkan lidi. Selanjutnya kita akan hentak-hentakkan supaya mie-nya memadat. Kemudian bagian pangkalnya kita lipat dan kita sematkan lidi juga. Karena daunnya kepanjangan, kita bisa rapikan untuk bagian daun yang kepanjangan dengan cara kita gunting. Kemudian ini siap untuk kita kukus. Kita akan kukus sekitar 30 menit atau sampai matang. Sebelum kita tutup panci, kita bisa cipratkan air ke daun supaya hasilnya masih tetap bagus atau kelihatan fresh. Selanjutnya setelah matang, kita bisa angkat lontong mie-nya. Satu resep ini menghasilkan sekitar 23 biji. Ini bisa kurang dan juga bisa lebih, tergantung banyak sedikitnya pada saat kita memberi isian. Ini mohon maaf untuk daunnya kurang bagus karena ini daun sisa 2 hari yang lalu. Ini tuh rasanya enak banget, cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box atau hanya sekedar buat cemilan. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.